Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan suatu jurnal dengan judul Efek Imunomodulator dari Mycelium extracordyceps, Bacillomyces hepiali, CBGCS2 dengan uji klinis randomisasi dan double blind. Kami dari kelompok 2 beranggotakan 4 orang, yaitu Faisal Kholis, Fahmi Gunawan Irwandi, Fahrul Hakim Arodi, dan Farah Fauziah. Uji klinik Mycelium extracordyceps sebagai imunomodulator dilakukan pada uji klinik fase 3 dengan randomisasi dan double blind. Uji klinik fase 3 dilakukan pada pasien dengan kelompok kontrol atau pembanding untuk mengetahui efektivitas terapi obat. Kriteria inklusi dan eksklusi subjek uji juga disesuaikan dengan penelitian dengan pasien dengan jumlah variasi dan wilayah lebih luas. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkonfirmasi kemanjuran dan keamanan imunoregulasi dari CBGCS2 yang dipisahkan dan dibudidayakan dari Bacillomyces hepiali dari Cordyceps sinensis pada orang dewasa Korea sehat. Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Universitas Nasional Chongbuk dengan subjek penelitian direkrut dan dipilih di Pusat Uji Coba Klinis untuk Makanan Fungsional atau CTCF2 yang dilakukan dari September hingga November tahun 2015. Kemudian kita beralih ke bahan baku yang digunakan. Yang pertama ada ekstrak Mycelium cordyceps. Yang kedua terdapat ekstrak kultur Mycelium CS. Komponen utama dari ekstrak kultur Mycelium adalah sebagai berikut: 32% polisakarida cordyceps, asam cordyceps 7,3%, adenosin sebanyak 0,13%, dan cordycepin 0,001%. Komponen utama spektrum dalam CBGCS2 dianalisis dengan kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC, dan spektrum polisakarida cordyceps terdapat 0,0%, hidroksipropil metiselulosa, placebo terdiri dari 84%, mikrokristalin selulosa 14,2%, hidroksipropil metiselulosa, dan 0,6% jeruk. Kemudian, untuk desain uji penelitian ini berlangsung selama 8 minggu dengan secara acak, double blind, buta ganda, dan uji klinis terkontrol placebo yang digunakan menurut pengacakan yang dihasilkan komputer jadwal yang dirancang untuk menetapkan mata pelajaran ke CBGCS2 atau kelompok placebo. Subjek menghadiri kunjungan screening dalam 4 minggu. Kemudian, subjek menerima CBGCS2 atau kapsul placebo setiap minggu, dan semua subjek diinstruksikan untuk mengambil 2 kapsul CBGCS2 2 kali per hari atau 2 kapsul placebo 2 kali per hari, perharinya dengan 1,68 gram per hari, setelah sarapan dan makan malam untuk 8 orang setiap minggunya. Selama periode intervensi 8 minggu, subjek diminta untuk melanjutkan diet dan aktivitas seperti biasa dan untuk tidak menelan makanan fungsional atau suplemen makanan lainnya. Adapun parameter antropometri dan biokimia, tanda-tanda vital, dan asupan nutrisi diukur sebelumnya dan setelah masa intervensi. Setiap minggu, subjeknya diminta untuk melaporkan kejadian atau perubahan yang merugikan dalam pelatihan, gaya hidup, atau pola makan, dan untuk menilai mereka kepatuhan dosis kapsul. Kita beralih menuju ke seleksi. Terdapat sebanyak 80 peserta secara acak yang sehat dengan pedoman seleksi. Yang pertama terdapat peserta dewasa atau pria maupun wanita yang berusia 20-75 tahun. Yang kedua, peserta yang menunjukkan sedikit penurunan imunitas dan memiliki sel darah putih darah tepi, tingkatnya diukur selama tes penyaringan. Yang ketiga, peserta yang sepenuhnya memahami tes dan memutuskan untuk berpartisipasi atas keinginan bebas mereka sendiri dengan persetujuan yang tertulis. Adapun kriteria eksklusi, terdapat ada 9 kriterianya. Yang pertama, peserta dewasa pria dan wanita yang memiliki IMT kurang dari 18,5 kg per M2. Yang kedua, peserta yang memiliki riwayat pengobatan dalam keluarga atau reaksi hipersensitivitas. Yang ketiga, peserta dengan gangguan tiroid atau hipofisis. Yang keempat, peserta dengan penyakit kardiovaskular berat akut. Yang kelima, peserta dengan penyakit imunologi, hati atau gagal ginjal. Yang keenam, peserta yang memiliki penyakit tertentu seperti tumor ganas,
penyakit paru-paru, leukemia, kolagenosis, multiple sclerosis, penyakit alergi kulit, dan autoimun lainnya. Yang ketujuh, peserta diagnosis diabetes. Yang kedelapan, peserta yang memiliki penyakit gastroesophageal reflux seperti penyakit Crohn. Yang kesembilan dan yang terakhir, peserta yang dalam waktu 2 minggu sejak asupan pertama hari telah menelan obat, pengobatan Cina, atau makanan fungsional kesehatan yang dapat mempengaruhi imunomodulator efek dari produk uji. Obat uji dan pembanding. Obat uji yang digunakan adalah CBG CS2. Ini merupakan ekstrak Mesothelium cordyceps, Phaeolomyces heavyiae, CBG CS2, dan ekstrak kultur Mesothelium CS. Dalam memverifikasi bahwa CBG CS2 memiliki kekebalan kemanjuran farmakologi dalam tes in vitro dan in vivo, serta dapat mengurangi efek peradangan dan imunodulator dibandingkan dengan placebo yang memiliki efek regulasi yang rendah. Pengamatan penelitian. Kelompok CBG CS2 dan placebo menunjukkan peningkatan level IEF gamma sebesar 11,4 kurang lebih 7,1% dan 10,7 kurang lebih 6,7% dari masing-masing kelompok. Tidak ditemukan perbedaan antara CBG CS2 dan placebo kelompok dalam indeks kekebalan dari cluster sitokin TH1 karena indeks sitokin diukur tanpa ada faktor pemicu yang dapat menyebabkan pemulihan kekebalan spesifik. Keterlibatan sponsor. Studi ini didukung secara finansial oleh Kementerian Pertanian, Pangan, dan Pendesaan (MAPSA) atau Hibah Kelompok Pangan Nasional Kaya No. Portfolis nomor 2012-03. Selanjutnya, hasil uji klinik. Perubahan aktivitas sel natural killer dan sitokin, interferon gamma, tumor nekrosis faktor alfa, interleukin 1 beta, interleukin 2, dan interleukin 4, interleukin 10, dan interleukin 12 selama periode intervensi keseluruhan. Laju perubahan aktivitas sel natural killer meningkat hingga 38,8 plus minus 17,6% pada kelompok CBG CS2, tetapi menurun 35,5 plus minus 19,9% pada kelompok placebo. Kemudian yang signifikan antara kedua kelompok ini diamati P sama dengan 0,019. Selain itu, kelompok CBG CS2 dan placebo menunjukkan peningkatan level interferon gamma sebesar 11,4 plus minus 7,1% dan 10,7 plus minus 6,7% masing-masing. Namun, tidak ada yang signifikan perbedaan antara kedua kelompok tersebut. Kemudian, selanjutnya, tingkat tumor nekrosis faktor alfa dan interleukin 12 CBG CS2 kelompok menunjukkan kecenderungan ke arah peningkatan, tetapi tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok. Selain itu, tidak ada perbedaan yang signifikan pada kadar sitokin lain seperti interleukin 1 beta, interleukin 2, interleukin 4, dan interleukin 10. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan jurnal ini. Kelebihan yang pertama, kriteria inklusi dan eksklusi objek dijelaskan secara terperinci. Kedua, randomisasi atau alokasi random, yaitu pemilihan subjek yang mendapat pelaukan yang diujikan. Kemudian, ketiga, penjelasan terperinci mengenai analisis biokimia, analisis statistik, dan juga menjelaskan tentang evaluasi efektivitas. Kemudian kekurangan dari jurnal ini adalah yang pertama, tidak dijelaskan teknik pengambilan subjek dan perhitungan besar sampel. Kedua, tidak ditemukannya perbedaan antara CBG CS2 dan placebo karena indeks sitokin diukur tanpa
tanpa ada faktor pemicu yang dapat menyebabkan reaksi kekebalan tertentu. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.